kabarnya bersama anak-anak kelompok B? Nah, di hari ini Pak Ibta akan sampaikan materi buat anak-anak. Namun sebelumnya Pak Ibta ajak anak-anak berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Thank you God for today. Please guide us to be good students in the name of Jesus. Amen. Nah, anak-anak, sebelum menyampaikan materi, Pak Ibta akan sampaikan terlebih dahulu, yaitu ayat hafalan dan live cerita ini. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22 yang berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Artinya apa? Apa saja yang kamu minta dalam doa. Banyak permintaan yang anak-anak doakan untuk Tuhan, ada syaratnya. Asal kamu percaya, maka kamu akan menerimanya. Ya, ingat ya, ketika anak-anak inginkan sesuatu, anak-anak mohonkan kepada Tuhan melalui doa. Tapi ingat ya, ada caranya, yaitu anak-anak harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan, sehingga nanti anak-anak akan menerimanya. Jadi harus percaya ya, Tuhan pasti akan memberikan. Nah, untuk life skillnya adalah anak-anak tidak marah saat keinginannya tidak terpenuhi ya. Jadi anak-anak tidak boleh marah ya saat keinginan, aku ingin ini loh Pak, aku ingin beli ini Ma, aku ingin punya ini Ma. Tetapi pada saat Papa Mama memberitahu kalau tidak sekarang anak-anak, jadi berdoa dulu, nanti kalau ada berkat nanti pasti akan dipenuhi. Yang berdoa terlebih dahulu. Jadi pada saat diberitahu seperti itu tidak boleh marah ya. Jadi anak-anak ya, untuk meminta sesuatu kepada orang tua harus bersabar ya. Jika diberitahu atau keinginannya tidak dipenuhi, jadi tidak boleh lekas marah ya. Nah, jadi anak-anak harus bersabar. Nah, untuk materi kita di minggu ini yaitu tetap mengenai alat komunikasi ya. Alat komunikasi, kalau kemarin itu adalah macamnya, tapi sekarang adalah manfaatnya. Jadi yang manfaatnya adalah, yang pertama adalah memberikan informasi ya, memberikan informasi. Jadi alat komunikasi berguna untuk memberikan informasi. Yang kedua, fungsi dari atau manfaat dari alat komunikasi ya, gunanya adalah untuk berbicara atau kita ngobrol ya. Untuk memberikan informasi contohnya Bapak Ibta melalui radio atau televisi. Kalau untuk berbicara atau ngobrol atau berbincang-bincang, kita bisa melalui telepon, handphone. Nah, itu adalah manfaat dari alat komunikasi ya. Dan untuk materi sentra persiapan di hari ini ya adalah sebagai berikut. Halo. Untuk tugas yang pertama di sentra persiapan, kita akan menulis suku kata ngangingu-ngingu. Ya, suku kata ini dipakai di awal, di tengah atau di akhir dari sebuah kata ya. Nah, sebelum kita menulisnya, kita akan menulis terlebih dahulu tanggalnya anak-anak ya. Ya, tanggal hari ini yaitu tanggal 22 bulan 3 dan tahunnya 2021. Yuk anak-anak, langsung saja kita akan tulis terlebih dahulu nomor urutnya ya. Jadi kita akan tulis nomor 1 sampai yang ke 9. Oke, untuk kata yang pertama kita akan menulis bunga ya anak-anak ya. Kita akan langsung menulis bunga, bu. Kata awal pertama adalah bu, ini adalah bu, dan nga, eng. Oke, langsung di dengan kita baca sama-sama, bunga, bunga, bunga. Kita sambung bunga. Sekarang untuk nomor 2 kita akan tulis mengeja, kemudian juga kata kedua adalah ja. Ya, kita akan baca mengeja,
mengeja. Oke, mengeja. Sekali lagi, mengeja. Sekarang kita akan sambung mengeja. Nah, yuk, sekarang nomor 3 kita akan tulis pelangi. Itu PE, la adalah LA, la, dan ngi, NGI. Kita baca pelangi. Lagi pelangi. Sekali lagi pelangi. Yuk kita sambung pelangi. Ya. Sekarang untuk kata yang keempat yaitu mengupas. Yuk kita tulis mengu, NGU, mengupas. Ya, mengupas. Mendapat akhiran S ya. Mengupas. Sekali lagi, mengupas. Kita sambung mengupas. Bagus. Sekarang kita akan tulis yang terakhir yaitu ngopi. Nah, atau minum kopi, kita sambung ngopi. Anak-anak ya, ngopi. Lagi ngopi. Lagi terakhir ngopi. Nah, sekarang yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, kita akan tulis Latin N. Ya, Latin N, kita mulai dari garis miring, tegak, kemudian lengkung, pertama satu kotak, kemudian garis miring, beri jarak 1, miring, tegak, lengkung atas, kemudian miring sebagai ekornya. Ya, miring, tegak, lengkung, satu kotak, kemudian miring. Sekali lagi, miring, tegak, kembali ke atas, lengkung, tegak, miring. Ya, miring, tegak, naik ke atas, lengkung, kemudian tegak, miring, miring, tegak, naik ke atas buat lengkung atas, kemudian miring. Ya, kita kerjakan nomor 7 sampai nomor 9. Yuk. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Halo anak-anak. Untuk tugas yang kedua, kita akan memilih dengan cara melingkari suku kata akhir yang sama. Ya, itu berada dalam buku Anak Cerdas Berbahasa semester 2 halaman yang ke-18. Ya. Halaman yang ke-18. Ya, sini halaman yang ke-18. Ya. Nah, di sini anak-anak sudah ditunjukkan ada 1 2 3 4 5. Ada 5 gambar alat telekomunikasi atau alat komunikasi anak-anak ya. Alat komunikasi. Ada 1 2 3 4 5. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan, kita terlebih dahulu tulis tanggalnya ya. Yuk kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 22 bulan yang ketiga dan tahunnya 2021 ya. Oke anak-anak, di sini nanti anak-anak diharuskan untuk memilih ya, memilih kata yang mempunyai suku akhir yang sama dengan nama alat komunikasi di sebelah kiri atau di gambar ya, nama alat komunikasi sesuai dengan gambar. Contohnya yang pertama ada beduk. Nah, suku kata akhirnya adalah duk. Nah, di sini anak-anak akan mencari dan melingkari kata-kata yang memiliki suku kata akhir yang sama dengan nama gambar ya. Oke, beduk. Suku kata akhirnya adalah duk. Nah, di sini sudah gampang sekali ya, ada penunjuknya yaitu warna ya. Jadi anak-anak bisa lebih mudah mengetahuinya yang mana
Oke, kita akan langsung beri contoh nomor 1. Aduk. Nah, ini sama ini ya, sama duknya. Handuk. Wah, ini juga sama. Jadi kita lingkari langsung ya. Duduk. Wah, kita juga lingkari ini karena sama. Biduk. Wah, ini juga lingkari. Nah, sedangkan yang ini duka. K. Oh, tidak sama, jadi kita tidak lingkari. Nah, begitu caranya. Seperti juga dikerjakan di gambar-gambar alat komunikasi yang lain ya. Contohnya koran, televisi, berarti sinya yang sama yang mana? Surat yang sama yang mana? Telepon yang mana ya. Jadi anak-anak lingkari, dan seperti biasa jangan lupa setelah selesai mengerjakan, anak-anak tempel stikernya. Cari stiker kemudian ditempel ya. Nah, ya, sebagai tanda anak sudah selesai mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Halo anak-anak. Nah, untuk tugas berikutnya atau tugas yang terakhir, anak-anak akan membaca cerita sederhana. Jadi karena ini membaca, jadi diwajibkan untuk mengirimkan berupa video ya anak-anak ya. Video anak-anak telah membaca. Nah, kita akan buka langsung dalam buku Anak Cerdas Berbahasa semester 2 halaman yang ke-20. Nah, oke, masuk halaman 20. Oke, seperti biasa sebelum mengerjakan kita tulis dulu tanggalnya ya. Itu tanggal 22 bulan yang ketiga dan tahunnya 2021 ya. Oke. Nah, di dalam bacaan ini atau di halaman 20 ini perhatikan ini adalah kata kuncinya ya. Anak-anak perhatikan gambar-gambarnya. Nah, sekarang kita akan kenali dahulu gambar-gambarnya. Yang pertama adalah kalau anak laki-laki ini bernama Togar. Kita ulang lagi, kita baca namanya Togar. Nah, ini adalah kakek ya, kakek, kemudian nenek ya. Togar, kakek, nenek. Kemudian ini adalah kota dan desa, telepon, surat ya. Ini adalah kata kunci atau gambar kuncinya. Nah, yuk langsung aja. Peraturannya atau kunci dalam membaca cerita pendek seperti ini atau cerita sederhana seperti ini ya, anak-anak membaca atau menyebutkan gambar, nama gambarnya sesuai dengan kata kunci dalam kotak ya. Oke, kita langsung aja Pak Yuta akan langsung berikan contohnya. Oke, kita akan baca dulu judulnya, mengirim surat. Oke, jadi tadi namanya Togar, kita sebutkan Togar tinggal di gambar ini. Kita lihat, oh ini adalah kota. Pak Yuta ulangi, Togar tinggal di kota. Oke, terus ini ada gambar. Nah, ini adalah kakek ya. Jadi kita sebutkan kakek dan nenek tinggal di desa. Togar bicara lewat telepon pada kakek dan nenek. Togar juga suka mengirim surat. Kakek dan nenek sangat senang menerima surat dari Togar. Oke, kita akan ulang lagi ya. Ingat ya, ini adalah gambar kuncinya. Yuk langsung aja. Mengirim surat. Togar tinggal di kota. Kakek dan nenek tinggal di desa. Togar bicara lewat telepon pada kakek dan nenek. Togar juga suka mengirim surat. Kakek dan nenek sangat senang menerima surat dari Togar. Nah, itulah cara membaca cerita sederhana bergambar ya. Ya, ingat gambar kunci dan kata kuncinya. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan, tempel stikernya. Oke, ya, tempel stikernya. Nah,
Oke. Nah, jangan lupa cerita sederhana ini harus divideokan dan dikirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke? Oke, selamat membaca, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itu adalah semua tugas yang bisa Pak Yekta sampaikan di hari ini. Ya, itu adalah semua tugas yang bisa Pak Yekta disampaikan di hari ini kepada anak-anak. Sebelum anak-anak mengerjakan tugasnya, ya, Pak Yekta akan mengajak anak-anak untuk menutup penyampaian video sapaan dari Pak Yekta ini dengan doa, ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dear God, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, Amen. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.